Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya di sini di channel YouTube Elektro Kita TV. Pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan tentang AC adaptor atau adaptor AC yang sering dicari-cari orang yang punya efek digital yang butuh adaptor AC. Ini paling sering di efek digital sih ya, yang menggunakan adaptor AC, efek digital atau multi efek ya. Contohnya kayak Zoom GFX 8 itu adaptornya AC. Jadi kadang banyak yang salah pilih adaptor, dia beli adaptor DC. Zoom GFX 8 itu butuhnya 12 volt ya kan. Terus dia beli yang 12 volt. Dia nggak tahu DC apa AC, dibelinya di toko online, ternyata salah ya kan, walaupun tegangannya 12 volt. Tetapi kalau dipakai adaptor DC, dipakai ke efek yang butuh adaptor AC, itu jelas nggak bunyi, ya kan? Ya kan? Jadi saya jelaskan ya di sini ya. Tapi jangan lupa, saya ingatkan kembali subscribe channel ini ya. Subscribe channel ini karena apa? Apalagi buat kalian yang baru tahu channel ini, baru ketemu di sini, subscribe dulu. Karena apa? Supaya kalian nggak ketinggalan info dari saya. Kalau misalnya suatu saat kalian nggak suka channel ini, boleh diunsuk ya kan. Yang penting pertama subscribe aja dulu. Apapun yang terjadi subscribe aja dulu gitu. Karena siapa tahu kalau misalnya nggak subscribe ya kan, besok pengen cari lagi video ini udah hilang, terus lupa nama channelnya apa ya nama channel itu. Saya dulu pernah kayak gitu, sering sekali. Aduh, pengen semalam ada video seru nih. Aduh, saya cari-cari lagi, lupa nama, kan harus cari nama channel ya kan. Lupa nama channelnya, nggak bisa dapat ya. Inilah ya, subscribe aja dulu ya. Saya jelaskan ya adaptor AC ya kan. Jadi gini, kayak ini langsung udah tersedia nih gambarnya ya. Tapi sebentar saya cek kamera dulu, masih hidup apa enggak, masih nyala apa enggak. Oh masih, soalnya kameranya suka hidup mati sendiri ya. Jadi ini AC adaptor. AC adaptor itu adaptor yang mengeluarkan tegangan AC. Jadi beda dong dengan adaptor yang mengeluarkan tegangan DC. Udah otomatis kalau adaptor AC itu nggak ada rangkaian pengarah, nggak ada rangkaian filter, pasti nggak ada. Apalagi regulator, nggak ada. Rangkaian pengarah itu tugas dioda, dan rangkaian filter tugas elko, rangkaian regulator tugas IC itu hanya ada di adaptor yang DC ya kan. Jadi saya kasih tahu rahasianya ya, adaptor AC itu yang ada itu cuma trafo tuh di dalamnya ya. Udah tahu ya. Jadi ilmu ini kalian dapat hanya di channel ini. Channel lain nggak ada, kayaknya nggak ada yang ngebongkar tentang adaptor AC ini. Itu hanya trafo loh. Kalian percaya nggak percaya, di dalam adaptor itu cuma trafo. Nggak mungkin ada rangkaian kayak pengarah, kayak filter, kayak nggak mungkin, karena dia kan AC. Nah, di dalam Zoom GFX 8 atau efek lainnya ada sih beberapa efek digital ya, atau efek multi efek yang butuh adaptor AC, ada banyak sih sebenarnya. Walaupun ada yang butuh adaptor DC. Jadi kita bahas tentang efek yang butuh adaptor AC ya kan. Kayak Zoom GFX 8 ini di dalamnya udah disediakan rangkaian adaptor. Banyak yang belum paham nih sebenarnya ini. Ini saya bocorkan di sini aja nih ya kan. Jangan bilang-bilang sama orang nih. Saya bocorkan di sini aja nih. Karena apa? Karena saya udah banyak eksperimen tentang adaptor. Jadi di dalam efeknya itu udah ada rangkaian adaptor. Hanya saja trafonya nggak ada. Karena trafo itu pada umumnya kan punya gede ukurannya kan. Jadi nggak muat dalam satu efek. Ini saya gambarkan Zoom ya. Ada rangkaian pengarah di dalamnya, rangkaian filter, regulator. Ini komponen efeknya tulisannya. Ya. Jadi rangkaian untuk membuat adaptor rangkaian untuk merubah arus AC ke DC udah ada di efek itu. Karena apa? Tujuannya apa? Ya mungkin itu tujuan dari
pembuat efek ini supaya efek itu benar-benar mendapatkan arus listrik yang higienis ya, arus listrik yang bagus, yang stabil gitu loh. Jadi mereka buat adaptor sendiri, buat rangkaian adaptor sendiri. Hanya saja harus disuplai pakai arus AC yang 12 volt. Ada juga yang 9 volt sih, cuman ini kita bahasnya GPX8 yang 12 volt ya. Adaptor harus disuplai dengan arus yang 12 volt, arus AC. Nah, arus listrik yang di rumah ini, yang di rumah ya kan nggak ada tuh yang 12 volt arus AC-nya. Walaupun yang di rumah itu kan yang itu arusnya AC ya kan, cuman tinggi tuh 220 volt ya kan. Nah, efek ini kan butuh AC yang apa tadi? 12 volt. Harus pakai trafo. Ini trafonya nih, saya gambar nih. Keluaran dari trafo ini, outputnya itu masih AC ya, masih arus AC. Jadi itulah hukum elektronikanya ya. Keluar trafo penurun tegangan, bila dikasih arus listrik yang gede, dia akan menurunkan tegangan. Tegangan yang diturunkan itu yang 12 volt atau 9 volt atau 6 volt itu masih arus AC, belum arus DC. Arus AC itu kan arus bolak-balik, arus DC arus searah. Nah, dari output trafo ini disearahkan. Nah, di sini kan udah ada penyarahnya nih, seperti yang saya bilang tadi. Disearahkan, dia jadi arus DC, resmi jadi arus DC oleh dioda. Penyarah itu dioda ya, komponennya dioda. Nah, begitulah cara kerjanya. Ya, ternyata simple ya, ya kan? Karena kita banyak mungkin, wah gitu ya, banyak yang nggak menduga-duga, banyak yang nggak nyangka sebenarnya seperti itu. Ya kenyataannya seperti itu. Ya baiknya, berita baiknya ialah efek itu jadi aman gitu loh. Jadi karena pihak dari pembuat efek pasti akan membuat komponen yang berkualitas, dari penyarahnya, komponen untuk filternya pasti itu berkualitas banget itu, sama regulatornya pasti berkualitas. Tugas kita cuma beli adaptor yang di dalamnya cuma trafo untuk masukkan arus ke sini. Ini sama lah, ini saya adaptor juga, cuman saya kecilkan dari trafo dia. Inilah trafo itu gitu ya, saya kecilkan dia. Nah, jadi begitu. Ciri-ciri efek digital yang butuh arus AC itu bisa diketahui dari colokan AC-nya ya, colokan untuk masukkan listriknya itu. Dia nggak ada tulisan polaritas, nggak ada tulis polaritas negatif, positif, nggak ada. Cuman gambar atau gambar begini. Di sampingnya nggak ada negatif, positif, nggak ada. Jadi gitu dia. Terus apa lagi ya? Udah jelas ya sampai di sini ya. Apalagi gini aja, kalau misalnya banyak ada yang belum jelas, kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar aja deh ya. Saya cek dulu, masih nyala kameranya, saya cek masih. Oke lah, sampai di situ aja ya. Kalian tanya-tanya di bawah kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dulu channel ini, oke? Saya bukan bermaksud ngemis sebenarnya. Ini demi kita semua gitu. Karena apa, banyak hal-hal yang mendalam, yang sangat detail tentang elektronika dunia musik ini yang akan saya jelaskan ke kalian semua. Contohnya yang satu ini, ya kan, nggak ada ditemukan di channel lain ya. Oke dah ya, makasih. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.